Baik, berikut ini adalah dubbing. Saya ngisi suara dari video saya sendiri dari rekaman pada saat saya mempresentasikan tentang internet offline di rapat koordinasi lah, atau raker atau rapat kerja lah, Menteri Koordinasi PMK. PMK itu apa ya? Pokoknya ada pendidikan, ada komunikasi dan sebagainya itu. Oke, kenapa saya lakukan ini? Karena ternyata waktu ngerekam screen recording di sana pakai laptop saya, suaranya nggak masuk, salah setting. Jadi kepaksa saya lakukan ini. Oke, ini saya full screen dulu. Ini saya jalankan lagi video rekamannya. Oke, jadi ini adalah rekaman saat saya presentasi. Pakai Zoom waktu itu, dan ternyata tidak diaktifkan buat screen sharing. Jadi saya nggak bisa share screen. Ini yang ke-share adalah whiteboard. Jadi saya pusing nih, kenapa nggak bisa? Pas lihat ini whiteboard, oh walah, gitu. Saya coba berapa kali, ini percobaan lagi, ini coba saya lihat, ini share screen, gagal lagi, jangan khawatir. Ini kebetulan di sana ada ini ya, kamera video, jadi mereka bisa merekam apa yang saya lakukan dan akan dikirim ke layar yang besar. Di sini kalau dilihat ini laptop saya, ini ada mikrotik. Nah, ini lagi tuh kan whiteboard kan, jadi yang ada cuman ini doang, nggak ada screen sharingnya. Ya udah, mati deh gue. Nah, ini whiteboard lagi, nggak bisa dia. Ntar saya kasih lihat aja. Ini di sini ada mikrotik, sebelahnya ada Raspberry Pi. Ini jadi saya siapkan semua peralatan demonya di atas meja rapat. Jadi laptop, ada mikrotik, ada Raspberry Pi. Kemudian di sini ada access point WiFi outdoor buat dites, buat ngasih lihat aja sih. Ini lagi panik nih sebenarnya. Kalau mau jujur lagi panik. Ini kenapa screen sharingnya nggak jalan-jalan? Akhirnya ketemu. Wah, ya udahlah. Saya cuma ngasih lihat ini aja. Nah, ini nih mikrotik. Nah, ini kepaksa pakai yang ini akhirnya. Google Chrome aja. Ayo ke Google Chrome ya. Nggak ada di advance, basic, Google Chrome aja. Biasanya Zoom bisa itu, tapi kenapa ada yang kadang-kadang nggak bisa ya? Oh kan, nggak bisa. Ini masih belum menemukan nih waktu itu. Jadi waktu itu saya kasih lihat nih barangnya, harganya sekian. Pada dasarnya saya akan sampaikan adalah harganya bisa terjangkau, dan sekolah-sekolah bisa membuat semua mata pelajaran jadi offline, kira-kira itu. Tapi ini saya kasih lihat rekaman videonya sekalian, jadi waktu proses meyakinkannya juga akan saya perlihatkan. Oke, ini kayaknya udah mulai. Nah, Nah, ini langsung saya kasih lihat ke browser. Kebetulan browsernya udah disiapkan buat masuk ke Raspberry Pi-nya langsung. Ini di sini ada dashboard ini Raspberry Pi ini. Ini course, ini Raspberry Pi. Jadi saya ceritakan bahwa semua ilmunya saya kasih free di internet. Teman-teman di sekolah-sekolah bisa masuk ke channel YouTube saya. Masuk ke YouTube, tulis Ono Center, bisa melihat ilmu untuk membuat internet yang offline supaya tidak pakai pulsa. Jadi isu yang paling besar yang ada di Menko PMK adalah bagaimana caranya sekolah bisa tetap belajar ini tapi tanpa pulsa. Makanya saya bilang, oke, masukin kata internet offline, nanti ketemu ilmunya semua ada di sini, dijelaskan sih sebenarnya. Jadi ini konsep internet offline yang bawah ini sih sebenarnya. Terus cara bikin model box segala macam dijelaskan di situ. Oke. Jadi intinya cuma itu aja, gimana caranya kita tetap bisa e-learning, distance learning, PJJ, tapi nggak pakai pulsa. Intinya itu aja. Soalnya saya bilang ya, soalnya orang tua murid banyak yang komplain ke Menko PMK, ini gimana PJJ, kepala sekolah. Ini kepala sekolah banyak yang nonton di sini ya. Dan banyak yang komplain, intinya ini gimana caranya kita harus PJJ tapi orang tua kesulitan harus bayar pulsa. Solusinya apa?
gitu. Terus saya bilang ya sederhana solusinya, ya jangan pakai jaringan, pakai operator di mana juga cari duit. Terus langsung saya bilang nih barangnya, servernya, ini saya kasih lihat. Di situ ada barangnya, cuman terlalu kecil buat diangkat, ya udah saya kasih lihat di layar aja nih barangnya, gedenya kira-kira kayak kartu KTP. Terus saya kasih lihat harganya, ini lagi nyari harga nih sebenarnya, lagi nyari harga. Akhirnya saya buka aja tab baru, di Bukalapak. Coba kita cari di toko online, Bukalapak misalnya, masukin kata kuncinya Raspberry Pi, langsung kelihatan harganya berapa. Intinya cuma sederhana, kenapa saya kasih lihat harga, bukannya saya jualan. Ternyata ada kepala dinas yang komplain, wah ini Pak Ono jualan, la ilaha illallah, gue kagak jualan, lu beli di toko online. Nih saya bilang harganya sekian, 800.000, mulai dari 600, 700, 800.000 lah dari situ harganya. Harganya cukup terjangkau, anggaran sekolah bisa beli server seperti ini aja sih bisa. Dan yang keren dari server ini adalah servernya bisa, apa sih namanya? Servernya bisa dinyalakan pakai power bank. Jadi nggak ada PLN, jadi nggak masalah karena bisa pakai power bank sih sebenarnya. Nah untuk jarak jauhnya, nah itu tapi servernya jaraknya cuma 5 meteran doang. Kalau WiFi internal Raspberry Pi 5 meter. Jadi kalau kita mau jarak jauh, nah ini saya kasih lihat nih servernya. Saya pakai handphone ini. Handphonenya di screen sharing, kemudian kasih lihat nih servernya yang ini kiri. Sebelahnya ada MikroTik ini. Jadi server ini ada WiFi dalamnya, Raspberry Pi itu ada WiFi dalamnya. WiFi-nya kalau tanpa peralatan ini semua tetap bisa dipakai, cuma jaraknya paling 5 meteran aja. Jadi gadget atau laptop 5 meter dari sini, handphone 5 meter dari sini yang bisa nyambung. Nah tentunya itu agak tidak terlalu visible kalau buat sekolahan, cuma 5 meter kan, jadi cuma satu kelas doang ya. Jadi caranya kita sambungkan ke MikroTik yang ada di sebelahnya, kita bikin hotspot yang agak besar di sekolah. MikroTik ini jaraknya bisa 20, tergantung ya. Kalau nggak ada bangunan, nggak ada apa, bisa jauh sih sebenarnya. Tapi kalau ada bangunan segala macam ya 20 meteran bisa. Jadi satu sekolah bisa mulai kena kalau dengan MikroTik seperti ini. Cuman kalau satu MikroTik ini paling cuma 10-20-an user sih. Masalahnya itu aja. Jadi ini saya kasih lihat nih MikroTiknya. Ini bisa satu sekolah lah mulai disambungkan. Biasanya ditaruh di bangsal atau apa di tempat-tempat yang terbuka sih supaya bisa nyambung semuanya. Jadi ini yang saya terangkan di situ. Nah untuk jarak jauh, nah udah mulai nih, itu ada di sebelah sana, di belakang sini. Ini access point buat outdoor, taruh di luar ruangan. Jadi kita bisa pakai access point buat outdoor di luar ruangan. Jaraknya bisa lebih jauh nih. Oke, nah ini mulai kasih lihat akses point yang luar ruangannya. Oke, ini banyak yang moto udah gitu. Kaget juga saya lihat, loh, emang kalian belum pernah lihat ginian? Ternyata itu Menko PMK belum pernah lihat ini. Jadi ini akses point ini lebih mahal. Pak Budi yang bikin fiber di desa-desa itu, dia pakai peralatan WiFi yang 500 ribuan. Saya bilang yang ini ya oke lah, ini 5 hari 1,5 jutaan kira-kira. Cuman kita bisa taruh di luar, kena hujan nggak apa-apa. Cuman saya bilang jangan dicelupin di dalam kolam atau dalam itu ya, dalam sungai ya, korslet lah kalau dicelupin. Kalau kena hujan aja nggak masalah, soalnya kabelnya dari bawah sini, kabel masuk dari bawah, jadi relatif aman dari hujan dan sebagainya. Nah, ini di titik di sekolahnya ini kabel ini masuk ke jaringan dalam sekolah ya. Ini ada kabel LAN ini, masukin ke mana sih tadi? MikroTiknya, masukin ke server itu. Jadi masukin ke semua. Oke. Nah, ini di titik sekolahnya. Di rumah-rumahnya gimana? Nah, rumah-rumahnya kita pakai antena penggorengan supaya jaraknya jauh. Kalau pakai handphone kita nggak bisa jarak jauh soalnya. Handphone paling bangsa 20 meteran dari sekolah. Jadi dengan itu pun sekolah 20 meter, 30 meter masih connect. Nah, sekarang buat jarak jauh dari rumah sampai sekitar 2 km gitu kita pakai wajan bolik. Wajannya salah nulis lagi ya. Wajan bolik. Nah, ini saya kasih lihat nih makhluknya wajan bolik, pakai penggorengan, taruh ini. Nah, kalau ini masuk ke Google dengan wajan bolik ini, dan ternyata di seluruh dunia ya hanya Indonesia yang ada inovasi wajan bolik ini gitu. Karena di tempat lain nggak ada kata wajan, ya udah hanya Indonesia, ya jelas, hanya Indonesia. Dan ini jadi kerennya adalah kita bangsa Indonesia yang punya jaringan komunitas berbasis WiFi seperti ini yang paling besar di dunia hari ini. Jadi ini yang perlu di-highlight juga. Jadi solusi komunitas yang sederhana seperti ini
dari Indonesia, dan Indonesia yang punya jaringan paling besar di jaringan komunitas seperti ininya. Oke, negara lain nggak ada yang punya sebesar Indonesia pada saat ini. Ini istilahnya yang kita pakai biasanya RT RW net sih. Dan Indonesia sekarang adalah barangkali pahlawan dunia untuk RT RW net jaringan komunitas. Insya Allah bulan November besok kita akan dapat award untuk itu. Nah, software yang dipakai di mana? Di Raspberry Pi-nya namanya Moodlebox, bisa diambil di moodlebox.net. Ini free, gratis. Kalau kita download image-nya, ini bisa dimasukin ke dalam si Raspberry Pi. Lewatnya lewat SD card. Jadi download, dimasukin ke SD card, di-burn ke SD card. SD card-nya masuk ke Raspberry Pi, langsung nyala dan keluar langsung e-learning-nya. Nah, ini kita bisa lihat e-learning-nya langsung yang udah jadi. Ini yang contoh yang udah jadinya. E-learning-nya bisa dilihat di situ. Saya klik nih. Nah, ini masuk ke e-learning-nya. Ini persis kayak Moodle. Kalau Anda pernah masuk LMS Ono Center RID/Moodle, ya itu sama sih. Cuman ininya timnya beda aja. Tapi dalamnya sama-sama Moodle. Cuman yang ada di Moodlebox ini Moodle yang versi baru. Jadi lebih bagus sih kalau dibandingkan yang di LMS Ono Center. Selain itu saya juga kasih lihat bahwa saya juga nginstall, bisa naruh file aja biasa di server Moodlebox-nya. Ini bentuknya kayak folder seperti ini. Jadi kita bisa naruh file bentuknya folder dan juga bisa e-learning seperti ini. Di e-learning sebetulnya relatif sederhana, kalau mau bikin nggak susah. Kita bentuknya list seperti ini, list URL seperti ini, nanti diklik-klik-klik nanti kita bisa baca. Boleh ditaruhin PDF juga boleh, tapi di sini ada link ke YouTube, ke wiki dan sebagainya sih. Jadi bentuknya link aja, sederhana banget. Sebenarnya kita bisa ngupload materi-materi PDF segala macam juga bisa, supaya benar-benar bisa offline juga bisa sih, gitu. Jadi dengan cara itu semua materi ada di sekolah, tidak perlu ke internet. Dan kerennya ini karena ini lokal, nggak ada internet, nggak ada urusan soal situs porno lah, apalah, udah hilang semua urusannya. Jadi masalah-masalah yang selama ini bikin pusing namanya Kominfo, santai aja sih sebenarnya, udah nggak ada lagi masalah kayak gituan. Jadi jaringannya betul-betul dipakai buat masuk surga lah kalau udah kayak gini. Itu jadi gampang banget. Cuman yang ini yang saya kasih lihat ya, kebetulan tadi Menko PMK kan buat sekolah. Ini saya kasih lihat nih, Pak, ini kuliah buat S2 ini sebenarnya. Jadi ya saya nggak punya materi buat sekolah sih, karena saya memang nggak ngajar di sekolah. Tapi Anda bisa dengan mudah. Nah, satu lagi adalah kita bisa taruh buku langsung dalam bentuk folder di server itu. Ini saya kasih contoh foldernya. Ini ada buku sekolah elektronik atau BSE. Kebetulan saya punya koleksi lumayan lengkap. Di situ ada buat SD, SMP, SMA. Dan ini kita bisa lihat file bukunya PDF, bisa klik baca langsung. Jadi siswa-siswa bisa langsung baca bukunya. Kalau mau download ya klik kanan download, bisa juga sih, sama aja. Nah, ini buku sekolah ini kebetulan apa sih ini tadi? Belajar IPA kelas 1 SD. Oke, kalau masuk ya bisa kebawahin, kita bisa baca bukunya biasa sih. Ini file PDF semua. Kalau teman-teman pengen ngopi semua perpustakaan saya juga silahkan. Saya bilang ada sekitar 7,3 terabyte hari ini. Udah lebih sih sebenarnya kayaknya. Soalnya sehari rata-rata hampir 1 giga buku. Ya 500 mega sampai 1 giga buku yang di-download sih per harinya, sering segituan. Cuman udah gitu yang jelek-jelek saya buang-buangin, yang bagusnya yang saya ambil-ambilin. Oke, ini semua bisa di-copy. Ya kita beruntung Diknas yang dulu sempet bikin buku sekolah elektronik. Mudah-mudahan Diknas yang sekarang juga mau bikin buku-buku seperti ini yang free. Ini agak nyolong sih jujur. Saya agak nyolong nih buku ini. Soalnya di Diknasnya pakai password segala macam. Nah, satu lagi yang kita perlu belajar adalah computational thinking. Tapi di sini saya kasih lihat intinya sederhana aja. Selain buku, kita bisa yang lain juga. Ini video contoh. Kita bisa nonton video langsung. Jadi video ini taruh di server, terus kita nonton video. Kebetulan yang ini videonya tentang computational thinking sih. Bagaimana anak-anak SD ini belajar komputer, bukan belajar komputer, logika berpikir komputer. Di sini misalnya, di sini contohnya lagi bikin program, tapi perhatiin kita belajar komputer tanpa komputer ya. Ini yang penting yang perlu dikasih tahu buat guru-guru, bahwa untuk belajar komputer, terutama yang dasar, untuk belajar konsepnya kita tidak perlu komputer sih sebenarnya. Nah, ini caranya bahwa programming itu kayak ngerajut, kayak gitu-gitu sih, ceritanya seperti itu. Oke. Jadi kita belajar seperti ini banget. Oke.
Ini, aduh, lupa namanya dia. Tapi dia lumayan keren nih video-videonya. Dia banyak cerita tentang bagaimana cara belajar computational thinking, dan ditaruh videonya free di internet sih. Oke. Eh, nah, terus sekarang saya ngasih lihat, ini udah mulai terakhir. Kalau karena waktunya cuma dikasih waktu 15 menit, stres saya itu sebenarnya. Dan saya kasih tahu ke guru-guru sekolah-sekolah yang pengen menghubungi saya, bisa menghubungi lewat Twitter, lewat email. Jadi silakan hubungan lewat Twitter atau email. Dan saya sebenarnya lebih suka ke Twitter sih, kalau diskusi pakai Twitter. Tapi kalau mau koordinasi, misalnya pengen ngopi harddisk lah, apa segala macam, silakan lewat email. E-learning saya ada di sini, lmsonocenter.id/moodle. Itu ada e-learningnya, dan guru-guru yang pengen belajar buat bikin apa sih, bukan kuliah ya, mapel online, kalau belum punya Moodle box-nya, pengen belajar bikin kuliah mapel online, bisa dilakukan di sini, Moodle ini. Jadi Moodle buat tempat belajar juga boleh lah, yang Moodle saya ya. lmsonocenter.id/moodle ini silahkan dipakai buat belajar. Terus kalau mau ilmu-ilmu saya ada di wiki, lmsonocenter.id/wiki, itu juga banyak informasi tentang cara install Moodle box, install Moodle, ngoperasin Moodle, catatan buat guru tuh apa aja yang perlu dikerjain, ada di lmsonocenter.id/wiki. Terus kalau videonya ada yang di youtube.com/c/onocenter. Jadi video-videonya ada di situ. Cuman intinya di sini adalah saya semuanya free. Jadi jangan sampai, sebagian free sih. Ya hampir nggak ada yang bayar ini mah. Paling waktu ngopi harddisk, saya paling bilangnya gini, silakan selipin duit buat kirim balik tuh harddisk. Lu kurang ajar, udah ngopi gratis, kirim balik gue yang bayar juga kan, keterlaluan juga ya. Jadi biasanya orang-orang ngasih duit bangsa 20.000 lah buat ongkos kirim balik harddisk. Jadi itu normal lah, emang harga JNE atau Tiki atau JNT segituan lah kalau di daerah Jakarta, Bandung segala macam. Kalau ke luar Jawa memang bisa mahal. Ke Papua aja saya kemarin ngirim bisa sampai 200.000-an harddisk, gila. Oke. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan di Menko PMK, dan tampaknya lumayan bagus responsnya. Ada beberapa sekolah mulai ngubungin lah. Itu mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi yang baik buat siswa-siswa kita supaya tetap bisa belajar dari rumah masing-masing, dan hemat pulsa terutama buat orang tua. Tapi waktu diskusi ada macam-macam lagi yang keluar. Pak Budi misalnya, wah kita juga sebenarnya bisa bikin TV buat sekolah, kita juga bisa bikin radio buat sekolah, karena barangnya ada di Bukalapak sih sebenarnya. TV itu ada di Bukalapak, harganya kalau udah sama lengkap sama antena bisa sampai 7 jutaan lah TV ya. Jadi kita siaran TV dari sekolah, bisa ditangkap sekitar 2 km, 3 kilometeran dari sekolah. Jadi siswa-siswa itu bisa belajar dari sekolah, pakai TV bisa, pakai radio juga bisa, harganya juga sama. Radio lebih murah lah, 1,5 jutaan lah kalau radio. Terus beberapa teman kan inovasi juga, pakai walkie-talkie lah, pakai HT. Jadi sebenarnya inovasi itu banyak. Jadi kita bisa belajar dari sekolah tanpa pulsa. Dan itu muncul pada saat diskusi di Raker PMK itu. Oke, demikian kira-kira yang terjadi. Minta maaf ini saya kepaksa dubbing, jadi masukin suara ke dalam video saya karena video aslinya saya gagal buat ngerekam suara. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat manfaat dari ini semua. Terima kasih.